warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang Masya Allah cantik dan gantengnya ini, yang saya sayangi, teman-teman seperjuangan setanah air yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah kita panjatkan yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Al-Quran, dan nikmat Rasul, sehingga kita dapat merasakan kesehatan yang tidak ada terputusnya. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya nih teman-teman, saya ingin bertanya dulu boleh? Apakah teman-teman merasakan perkembangan zaman yang kian hari semakin pesat perkembangannya? Dan apakah teman-teman juga merasakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini semakin terkikis? Tentunya teman-teman juga merasakan, karena saya juga turut merasakan fenomena ini. Fenomena era 5.0 adalah fenomena di mana perkembangan teknologi berkembang secara cepat dan pesat, industri yang kian melambung. Namun seharusnya era revolusi 5.0 ini tidak membuat penggunaan bahasa Indonesia semakin terkikis. Lalu bagaimana sih caranya agar bahasa Indonesia ini tidak terkikis oleh penggunaan bahasa budaya lain? Oke, kita akan bahas masalah ini di dalam pidato saya dengan judul Cara Melestarikan Budaya Berbahasa Indonesia di Tengah Era Revolusi 5.0. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, bahasa yang harus dijunjung tinggi. Karena apa? Karena para pejuang bangsa telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, dan kita hanya perlu berbahasa Indonesia saja susah. Bagaimana? Apakah itu seimbang dan perjuangan merelakan tubuh kita terbaring dengan berbahasa Indonesia? Tentunya hal itu tidak sangatlah seimbang. Dengan masuknya budaya bahasa lain, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, itu sangatlah mempengaruhi. Contohnya dalam negeri yaitu lu lagi ngapain? Nah, kata-kata itu teman-teman yang membuat bahasa Indonesia ini semakin terkikis. Memang baguslah jika kita menggunakan bahasa itu, karena bahasa gue itu berasal dari bahasa Betawi, bukan? Namun, mengapa bahasa gue ini menggantikan kata aku atau saya? Itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Lalu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya berbahasa Indonesia. Yang pertama teman-teman, yaitu dengan cara memperbanyak membaca buku. Karena dengan membaca buku ini kita dapat menambah kosakata yang dapat kita ketahui, yang dapat kita informasikan kepada orang lain. Yang kedua teman-teman, yaitu belajar untuk berbicara bahasa baku. Meskipun hal itu terdengar sangatlah aneh, sangatlah kaku, itu hal yang sangat penting. Kita harus paksa diri kita untuk mengatakan bahasa baku, baik sedang mengobrol bersama teman, keluarga, ataupun guru. Yang ketiga teman-teman, yaitu dengan cara menulis karya tulis seperti cerpen, pidato, puisi, dan yang lain-lain. Karena hal itu dapat menambah kosakata kita juga dan dapat melatih bagaimana sih penyusunan kata dalam kosakata baku bahasa Indonesia. Sesuai dalam Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Masa kita yang sudah mengikrarkan yang tersebut, kita sendiri yang melanggarnya? Malu bukan teman-teman?
Maka dari itu, ayo kita bersama-sama untuk melestarikan, menggunakan, menjaga bahasa Indonesia ini agar tidak pernah punah. Dan kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap bahasa pemersatu kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan lama-lama menjadi bukit. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang Masya Allah cantik dan gantengnya ini, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan setanah air yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah kita panjatkan yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Al-Quran, dan nikmat Rasul, sehingga kita dapat merasakan kesehatan yang tidak ada terputusnya. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya nih teman-teman, saya ingin bertanya dulu boleh? Apakah teman-teman merasakan perkembangan zaman yang kian hari semakin pesat perkembangannya? Dan apakah teman-teman juga merasakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini semakin terkikis? Tentunya teman-teman juga merasakan, karena saya juga turut merasakan fenomena ini. Fenomena era 5.0 adalah fenomena di mana perkembangan teknologi berkembang secara cepat dan pesat, industri yang kian melambung. Namun, seharusnya era revolusi 5.0 ini tidak membuat penggunaan berbahasa Indonesia semakin terkikis. Lalu, bagaimana sih caranya agar bahasa Indonesia ini tidak terkikis oleh penggunaan bahasa budaya lain? Oke, kita akan bahas masalah ini di dalam pidato saya dengan judul Cara Melestarikan Budaya Berbahasa Indonesia di Tengah Era Revolusi 5.0. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, bahasa yang harus dijunjung tinggi. Karena apa? Karena para pejuang bangsa telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, dan kita hanya perlu berbahasa Indonesia saja susah. Bagaimana? Apakah itu seimbang dan perjuangan merelakan tubuh kita terbaring dengan berbahasa Indonesia? Tentunya hal itu tidak sangatlah seimbang. Dengan masuknya budaya bahasa lain, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, itu sangatlah mempengaruhi. Contohnya dalam negeri yaitu lu lagi ngapain? Nah, kata-kata itu teman-teman yang membuat bahasa Indonesia ini semakin terkikis. Memang baguslah jika kita menggunakan bahasa itu, karena bahasa gue itu berasal dari bahasa Betawi, bukan? Namun, mengapa bahasa gue ini menggantikan kata aku atau saya? Itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Lalu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya berbahasa Indonesia. Yang pertama teman-teman, yaitu dengan cara memperbanyak membaca buku. Karena dengan membaca buku ini kita dapat menambah kosakata yang dapat kita ketahui, yang dapat kita informasikan kepada orang lain. Yang kedua teman-teman, yaitu belajar untuk berbicara bahasa baku. Meskipun hal itu terdengar sangatlah aneh, sangatlah kaku, itu hal yang sangat penting.
kita harus paksa diri kita untuk mengatakan bahasa baku, baik sedang mengobrol bersama teman, keluarga, ataupun guru. Yang ketiga teman-teman, yaitu dengan cara menulis karya tulis seperti cerpen, pidato, puisi, dan yang lain-lain. Karena hal itu dapat menambah kosakata kita juga dan dapat melatih bagaimana sih penyusunan kata dalam kosakata baku bahasa Indonesia. Sesuai dalam Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Masa kita yang sudah mengikrarkan yang tersebut, kita sendiri yang melanggarnya? Malu bukan teman-teman? Maka dari itu ayo kita bersama-sama untuk melestarikan, menggunakan, menjaga bahasa Indonesia ini agar tidak pernah punah. Dan kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap bahasa pemersatu kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil yang lama-lama menjadi bukit. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.